Baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pada kali ini bersama saya Linda Rahmanita dan kita semua akan membahas mengenai seputar gempur rokok ilegal di Kota Pekalongan pada khususnya. Nah, kemudian cek. Keberadaan rokok ilegal ini dapat membahayakan masyarakat karena tidak jelas akan kualitasnya. Dan tentu saja dengan adanya rokok ilegal yang terus menyebar luas dan tanpa ada pemberhentian seperti itu ya, maka akan merugikan pihak negara karena rokok ilegal tidak terkena cukai. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan keempat narasumber kita yang tentunya mempunyai wewenang dan juga bertanggung jawab untuk bisa mencegah penyebarluasan dari rokok ilegal itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama ada Bapak Wali Kota yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Pak Aaf. Pagi Mbak Linda. Pagi masyarakat Kota Pekalongan. Oke, baik. Kemudian ada Bapak Arif selaku Kepala Kota Pekalongan. Pagi Pak Arif. Pagi Mbak Linda, pagi juga pemirsa di Kota Pekalongan. Oke, baik. Kemudian ada yang datang jauh dari Tegal ini dari Kepala Bea Cukai Tegal ada Pak Yudiarto. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Linda dan seluruh pemirsa di Kota Pekalongan yang berbahagia. Oke, baik. Kemudian ini ada Bapak Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Bapak Sriana. Selamat pagi Bapak Sriana. Iya, selamat pagi Mbak Linda dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah sehat. Oke, nah pada kesempatan yang pertama ini mungkin saya izin untuk bertanya langsung ya kepada Bapak Wali Kota ini Pak Aaf ya terkait dengan gempur rokok ilegal ini Pak. Nah selama ini kira-kira apa sih Pak yang menjadi tantangan untuk gempur rokok ilegal di Kota Pekalongan dan bagaimana dampak secara ekonomi bagi masyarakat Pekalongan sendiri Pak? Ya, kita komitmen ya dari pemerintah Kota Pekalongan untuk terus memerangi rokok ilegal. Yang pertama ya, kita sasar ke warung-warung penjual rokok dan sekarang ini trennya juga warung-warung itu juga semakin banyak ya ternyata. Kita terus ini bahkan informasinya peredaran rokok ilegal ini juga semakin banyak. Dan kemarin atas laporan dari warga, WA ke saya, informasi Pak ini di sini di warung ini ada teman saya membeli rokok yang ternyata ilegal. Langsung saya teruskan ke Pak Kasatpol PP, untuk dikoordinasikan, untuk ditindaklanjuti dan alhamdulillah ditindaklanjuti ternyata benar. Waktu itu menyita kurang lebih 4.000 batang rokok dan itu pun belum semua warung kita operasi ya. Ini masih kita random atas informasi dari warga. Ini mudah-mudahan ke depan komitmen kita juga terus dan mudah-mudahan ke depan juga warga semakin sadar tentang bahaya rokok ilegal dan kerugian negara akibat rokok ilegal dan mudah-mudahan lah ke depan sudah tidak ditemukan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Alhamdulillah kalau untuk pabriknya belum ditemukan sampai saat ini di Kota Pekalongan. Oke, berarti baru ditemukan di warung-warung seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian apa sih Pak tantangan yang biasanya dihadapi dalam menggempur rokok ilegal ini Pak? Tantangannya tentu di lapangan kan kompleks ya, yang pasti itu tadi jumlah warung semakin banyak. Kita usahakan operasi kalau kita mau melakukan operasi ini tidak bocor dulu. Jadi para pedagang ini tidak menyembunyikan rokoknya, dan ini yang paling penting Mbak Linda dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan bahwa informasi dari masyarakat ini justru yang paling efektif dalam memberikan kita informasi dan kerahasiaan masyarakat yang memberi informasi ini tetap kita jaga ya, tetap kita jaga.
Dan dan alhamdulillah selama ini bisa bersinergi, informasi-informasi masuk langsung kita tindak lanjuti, dan kita nantinya akan memberikan peringatan keras terhadap warung tersebut, bahkan kalau sampai mengulangi itu bisa juga kita tutup dan tidak kita berikan izin. Oke Bapak, kemudian selanjutnya terkait DBH-CHT ini Pak, bagaimana ya pemanfaatan dari DBH-CHT ini dalam gempur rokok ilegal? Alhamdulillah ini ya sebetulnya satu berkah tapi dilema juga sebetulnya buat kita. Bagi hasil DBH-CHT di Kota Pekalongan ini tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Ya, tapi di satu sisi kan kita melihat bahwa berarti semakin banyak nih masyarakat Kota Pekalongan yang merokok. Ya, apapun itu rokok itu kita jaga untuk anak-anak pelajar, anak-anak mungkin mahasiswa atau yang belum bekerja itu ya jangan sampai mereka mengkonsumsi rokok, apalagi kecanduan rokok seperti itu yang kita jaga. Kalau untuk masyarakat yang mau merokok, yang tidak, itu kan menjadi hak mereka. Ya, tetapi dana bagi hasil itu kita manfaatkan yang pertama untuk pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan baik itu untuk masyarakat. Kemarin juga di Kelurahan Pringrejo kita sinergi dengan PKK Kelurahan Pringrejo, yaitu pelatihan-pelatihan membuat roti. Terus di buruh pabrik juga kita lakukan pelatihan. Di buruh pabrik juga kita bagi intensif ya, intensif lumayan besarnya ya. Terus ada pelatihan-pelatihan yang itu bisa juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, karena sekarang kan walaupun ibu-ibu rumah tangga bisa membuat roti atau kue atau masakan itu juga bisa dipasarkan melalui sosial media ya, itu kan bisa juga banyak. Terus ada beberapa kegiatan yang intinya kegiatan yang intinya kita gempur rokok ilegal. Oke, baik, terima kasih Pak Aaf. Kemudian kita beralih ke dari Diskominfo Kota Pekalongan ya Pak Arif ya. Ini kan dari Kominfo berarti bertugas untuk bisa mensosialisasikan ya kepada masyarakat. Nah, langkah-langkah apa sih Pak yang sudah diambil dari Diskominfo untuk gempur rokok ilegal ini? Oke, terima kasih Mbak Linda. Yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo banyak Mbak. Kita menggunakan semua media untuk mensosialisasikan, mempublikasikan, baik itu terkait aturan, larangan, dan bentuk-bentuk rokok ilegal. Ada beberapa yang kita gunakan. Kalau untuk media luar ruangan kita banyak baliho, kemudian kita bikin spanduk, kemudian yang dengan media elektronik kita bekerja sama dengan Badik TV dan radio. Seperti pada hari ini kita bekerja sama dengan Badik TV dalam rangka gempur rokok ilegal. Kemudian medsos juga kita gunakan, karena saat ini tentu kita tahu bahwa medsos ini media yang paling efektif untuk mempublikasikan segala sesuatunya. Kita kerjasama dengan beberapa konten kreator lokal Mbak, ya, melalui TikTok. Kontennya mereka kita serahkan kepada mereka, tapi materinya yang kita tentukan, sehingga baik gaya bahasa, baik bagaimana cara mereka mempublikasikan itu menjadi ciri khas masing-masing. Dan alhamdulillah lumayan berhasil, pengikutnya melihatnya juga banyak. Mungkin seperti itu Mbak Linda. Oke, berarti melalui pendekatan kepada masyarakat lewat influencer tadi, lewat televisi, radio, begitu ya Pak ya. Kemudian apakah dengan publikasi itu juga menggunakan dari DBH-CHT itu Pak? Iya Mbak, yang khusus dari DBH-CHT datanya. Karena untuk yang dari APBD kita gunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan dan program pemerintah daerah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Arif. Kemudian kita beralih ke Pak Yudiarto yang sudah jauh-jauh dari Tegal nih ya bersama kita pada hari ini. Bapak kalau boleh tahu bagaimana Bapak atau dari pihak Bea Cukai Tegal melihat tantangan besar dalam pemberantasan rokok ilegal di Pekalongan ini Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk rokok ilegal di Pekalongan ini sebagai laporan juga Pak Wali, dari istilahnya Karesidenan Pekalongan itu plat G itu Pekalongan termasuk yang hijau lah, tidak merah. Maksudnya peredarannya
relatif lebih rendah dibanding daerah yang lain sebetulnya. Jadi alhamdulillah itu. Tapi tadi sampai Pak Wali, kalau akhirnya trennya ada, tapi tadi kan juga ada kabar gembira. Ternyata ada masyarakat yang sudah ikut melaporkan ada rokok ilegal di warung itu. Itu yang sangat kita apresiasi, Pak. Jadi itu sangat membantu kita, sehingga keterbatasan anggota kita, keterbatasan personel kita itu terbantu oleh informasi dari masyarakat tadi. Dan kami komitmen dari Bea Cukai Tegal, dari aparat pemerintah untuk bekerja dengan integritas tinggi. Jadi keterbukaan. Jadi kalau memang ada laporan pasti kita lanjutin, dan prosesnya juga akuntabel. Itu yang sangat penting. Ya, tantangannya tadi karena harga rokok semakin selalu naik, cukai maupun HJE-nya, itu akhirnya rokok ilegal murah, sehingga nanti beberapa masyarakat kita tergiur untuk membeli yang murah tadi. Ya, tugas kami kita semua nanti untuk mensosialisasi dampak-dampak daripada mengkonsumsi rokok ilegal, saya kira gitu. Oke, baik. Berarti dari pihak masyarakat yang membantu untuk melaporkan itu sangat membantu ya Pak ya, dari terbatasnya personil dan lain-lain gitu. Kemudian ini terkait DBHCHT lagi ya, ini jadi pertanyaan kembali dari Bea Cukai, bagaimana sih Pak pemanfaatan dari DBHCHT itu sendiri? Kalau DBHCHT itu kan dana bagi hasil, sama lah seperti DBH pada umumnya. Jadi kalau cukai itu yang agak spesifik ada namanya earmarking, Pak. Jadi karena cukai itu dibatasi konsumsi dan dibatasi juga peredarannya, karena ada dampak negatif, pemerintah untuk saat sekarang ini menyediakan 3% dari hasil penerimaan cukai menjadi DBHCHT diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi memang akhirnya yang mengelola itu pemerintah daerah, kami Bea Cukai terlibat dalam rangka melaksanakan kegiatan, kita koordinasi untuk mensosialisasikan tadi prinsip-prinsip earmarking tadi dipakai untuk tadi Pak Wali sampaikan untuk kegiatan kesehatan, kesejahteraan sama pemberantasan rokok ilegalnya, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yudiarto. Kemudian kita beralih ke Bapak dari Kasatpol P3KP Kota Pekalongan ya, ada Pak Sriana. Kami boleh tahu Bapak bagaimana sih langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Satpol P3KP ini dalam membantu memberantas rokok ilegal, Pak? Mbak Linda, jadi untuk Satpol P3KP diberikan amanat untuk melakukan operasi terutama rokok ilegal ini. Sebelum melakukan operasi memang kita dahului dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Nah, ini kita lakukan dikandung maksud bahwa kita harus memberikan informasi yang jelas, data yang jelas, tempat mana, warung mana yang menjual rokok ilegal di Kota Pekalongan. Ada kurang lebih sekitar 350 kota yang sudah warung yang sudah terdeteksi di kami, sehingga itu kalau ada informasi bahwa di warung A ada indikasi penjualan rokok ilegal, maka kita akan melakukan operasi. Operasi juga kita lakukan tidak sendirian. Kita pasti bersama dengan Pak Yudi, menggandeng Pak Yudi, kemudian juga OPD lain yang kita libatkan. Bisa juga dari Kejaksaan, dari Polres maupun dari instansi lain gitu. Jadi operasi itu kita lakukan sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wali juga ada informasi dari masyarakat, kemudian kita langsung tindak, langsung kita alhamdulillah itu bisa kita dapatkan sekitar 4.000 batang. Selain kita melakukan operasi, Mbak, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui di kelurahan-kelurahan, kecamatan. Harapannya ya agar masyarakat ini mengerti apa itu rokok ilegal, kemudian tidak membeli. Kalau tidak ada yang membeli kan pasti tidak ada yang jual juga. Jadi ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Satpol P3KP di Kota Pekalongan terkait dengan penanganan rokok ilegal gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sriana atas jawabannya ya. Setelah ini Bapak kita bakal lanjut untuk percakapan selanjutnya ya. Setelah jeda berikut ini, maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini ya. Kembali lagi kepada Pak Wali Kota ya. Ini Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak dampak rokok ilegal ini bagi perputaran ekonomi di Kota Pekalongan sendiri Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk perputaran ekonomi secara keseluruhan, itu dampaknya sih tidak terlalu signifikan. Tetapi pemanfaatan bagi hasil cukai untuk masyarakat Kota Pekalongan ini bisa berdampak besar karena dana bagi hasil itu kan untuk pelatihan, membuat roti, kue, terus misalkan rias pengantin, untuk masak, dan untuk menjahit dan sebagainya. Nah itu untuk ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat Kota Pekalongan itu dampaknya bisa luar biasa karena mereka menambah skill dan menambah kemampuan yang harapan kita mereka bisa berdaya setelah ada pelatihan dan sinergi dengan program pemerintah Kota Pekalongan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dampaknya itu sih, cuman kalau dampak secara penganggaran sih sebetulnya kecil, cuman dampak terhadap masyarakat, ekonomi masyarakat ini bisa berdampak sangat besar, Mbak Linda. Oke. Kemudian dampak bagi industri rokok legal Pak, bagaimana Pak kalau ya, itu Pak? Tentunya sangat terpengaruh. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Yudi juga bahwa harga rokok legal dan ilegal ini kan sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Rokok legal jelas yang ada di Kota Pekalongan menyerap kurang lebih 1.500 sampai 2.000 tenaga kerja. Ini kan sangat luar biasa. Nah, ini bayangkan kalau peredaran rokok ilegal ini tidak terkontrol dan mempengaruhi pabrik rokok legal, ini berapa karyawan yang di PHK dan sebagainya, kita sudah bisa membayangkan. Ya, jadi dampaknya sangat besar, makanya gini kita harus tekan terus, kita harus operasi terus, mudah-mudahan ke depan bisa ada semacam aturan dari pusat maupun undang-undang terhadap rokok ilegal ini seperti apa. Mudah-mudahan mereka juga ke depan kalau sudah dijatuhi sanksi akan kapok dan tidak memproduksi lagi. Tapi kan semakin hari juga semakin mirip, baik secara bungkusnya, secara bungkusnya dengan rokok legal. Ini kan juga masyarakat jangan terkecoh, misalkan mau biasa membeli rokok dengan merek A tapi ternyata di warung ada display sangat mirip, mungkin 80% itu sangat mirip, itu keliru ya, itu jangan sampai. Jadi peredaran rokok ilegal pun semakin masif, semakin canggih juga. Ya, bahkan ada beberapa kejadian kemarin ya, di jalan tol itu karena menghindari operasi dia sampai nekat melawan arus, akhirnya tertabrak bus dan meninggal. Hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan. Ayolah sama-sama kita mendukung negara, sama-sama kita mendukung petani tembakau dan sebagainya, tetapi walaupun yang legal pun harus ada batasan, dalam arti jangan sampai para pelajar dan anak-anak muda kita yang belum mempunyai pekerjaan dan sebagainya itu mengkonsumsi rokok saat apalagi sampai ketagihan rokok. Oke. Cek. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Aaf. Kemudian ini Pak, terkait tadi yang sudah dijelaskan Pak Aaf kan untuk rokok ilegal sekarang makin mirip begitu ya Pak dengan rokok legal. Nah, itu dari Kominfo apakah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat itu juga menunjukkan contoh nih Pak, ini loh rokok legal, ini loh rokok ilegal gitu. Oke, terima kasih Mbak Linda. Memang seperti disampaikan Pak Wali barusan, sangat canggih sekarang orang itu. Nggak cuma bentuk rokoknya, bentuk cukai palsu pun hampir sama persis. Jadi nanti mungkin bisa diterangkan sama Pak Yudi terkait dengan cukai ini yang asli seperti apa, yang palsu, yang mirip-mirip juga seperti apa. Bahkan cukai ulang ada Pak Yudi ya. Jadi setelah kita beli rokok yang asli, cukainya dicopot utuh, nanti ada yang beli, nanti dipakai lagi. Itu juga menjadi salah satu materi dari kami untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan
ciri-ciri rokok ilegal, Mbak Linda. Jadi memang tidak hanya itu, kita juga memberikan sosialisasi terkait dengan dampak ya, dampak rokok ilegal ini dari apa namanya bahan baku kan tidak dilabkan, sehingga kita tidak tahu bahan-bahan yang dipakai itu beracun atau tidak, atau kadarnya bisa ditoleransi tubuh atau tidak. Sehingga harapan kami nanti dengan sosialisasi itu masyarakat bisa lebih memilih, kalau terpaksa ya lebih memilih rokok legal, karena kebiasaan merokok ini juga seperti kita tahu, kita laki-laki ya, untuk menghentikan kebiasaan rokok ini sangat susah. Mungkin seperti itu, Mbak Linda. Oke, lalu dari Diskominfo sendiri, Bapak kalau boleh tahu, adakah masyarakat yang mungkin masih sulit untuk dijangkau kita mensosialisasikan terkait rokok ilegal ini, Pak? Sebetulnya semua lini dari segi umur, kemudian dari segi wilayah, insya Allah kita sudah sasar semua. Tapi memang kalau untuk dampaknya kan kita tidak bisa kendalikan ya. Artinya masyarakat yang sudah menerima sosialisasi, sudah menerima materi-materi dari kita itu, mereka benar-benar bisa memahami, kemudian melaksanakan dan tidak memberi rokok ilegal. Bahkan kalau bisa tidak merokok, itu memang belum bisa kita kendalikan atau belum bisa kita pastikan tolak ukurnya, karena kita belum pernah survei dari hasil publikasi kita itu dampaknya sejauh mana. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Kemudian kita beralih ke Pak Yudiarto ya. Ini saja dari pihak Bea Cukai kan sudah sering kali ya Pak menghadapi oknum-oknum dari peredaran rokok ilegal itu sendiri. Bapak kalau boleh berbagi nih pengalamannya bagaimana, apakah ada cerita yang memorable gitu ya terkait mengatasi oknum-oknum ini dan berhasil diatasi begitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi memang untuk pemberantasan rokok ilegal ini kita menggandeng seluruh pihak, Pak. Jadi dari kami Desa Satpol PP sudah memang dari tim ini, kemudian setelah sampai Pak Sriana tadi, beberapa operasi kita menggandeng dari aparat penegak hukum yang lain. Dan dari tingkat pusat pun, dari kami Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal itu sudah ada juga MOU dengan pihak-pihak APH lain terkait untuk bantuan pemberantasan ilegal di lapangan. Jadi dari sisi penindakan itu kita sudah sangat komprehensif. Jadi misalkan ada oknum, itu kami biasa beroperasi dengan, misal dari kami tadi Pak Sri juga sempat sampaikan dengan Denpom, kita sudah biasa untuk ikut diajak juga bersama, sehingga kalau sudah di lapangan ada hambatan baik dari hal yang tidak kita inginkan, secara komprehensif kami dibantu oleh banyak pihak gitu. Jadi bahkan masyarakat pun seringkali juga sudah mendukung kita untuk ikut mendukung pemberantasan rokok ilegal ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa rokok ilegal sangat menarik untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun ada tadi sama oknum yang ikut terlibat, kami secara nasional, secara di wilayah kewilayahan sudah bekerjasama dengan seluruh pihak untuk bisa mengatasi hal itu. Oke, baik. Lalu terkait cukai yang dimanipulasi itu Pak, bagaimana? Apakah masih banyak juga dan bagaimana Bapak menghadapi cukai-cukai yang dipalsukan itu Pak? Jadi kalau rokok ilegal ini secara umum ada 4 ya. Pertama, dia benar-benar nggak ada pita cukainya, jadi kita sebutnya rokok polos. Atau ada pita cukai tapi palsu. Nah, palsu ini hampir sama kayak uang mungkin ya, bisa diterawang, nanti ada apa yang biru-biru itu, tapi memang agak ini ya, agak susah. Tapi biasanya kita pakainya cukup sinar ultraviolet aja bisa, pakai sinar UV itu kelihatan nanti ada tulisan BC, ada simbol bea cukai itu. Kemudian tadi Pak Arief sama juga ada bekas, jadi beberapa toko itu Bapak Ibu jangan ini ya, masyarakat kalau ada beli rokok terus apa pitanya tuh dikeletek diminta penjualnya, jangan mau, karena itu khawatir nanti dikumpulin dijual lagi ya itu. Nah, terus masyarakat kalau nanti beli rokok walaupun ada pita cukainya, tolong dilihat nempelnya ini
kelihatan kan kalau bekas ditempelin lagi sama baru dari pabrik itu kan kelihatan bedanya pasti ya. Mungkin agak tidak rapi atau ada sedikit atau tidak rata itu ya. Kalau bekas udah dilepas dipasang lagi pasti kelihatan. Itu ada sebetulnya yang dia bayar cukai tapi tidak taat. Jadi misal harusnya 16 batang, dia bayar cukai hanya pakai pita cukai yang 12 batang. Itu nanti teman-teman pemirsa bisa lihat tuh, dilihat di bungkusnya 16 batang. Dilihat di pitanya, lu kok 12 batang, berarti ini orangnya punya Spanyol tuh ya. Ya, separuh nyolong gitu ya itu. Atau terus ada juga pabrikan yang agak nakal juga. Dia kan kalau rokok mesin filter itu kan memang tarifnya mahal. Kalau rokok kretek itu tarifnya murah karena kan ada tenaga kerja di situ. Nah, beberapa pabrik dia belinya pita cukai ke kita itu sigaret tangan yang murah, tapi ditempel untuk rokok dia yang dari mesin, nah, gitu. Jadi ya itulah memang beberapa oknum dari ya rekan kita pengusaha ini kadang atau masyarakat yang suka melanggar itu ada aja idenya. Itu tantangan kita itu untuk mengedukasi dan ada soft approach, ada hard approach juga. Ada juga hukuman yang kita terapkan terhadap mereka gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya ini dari Pak Sriana nih, masih menyambung terkait rokok ilegal yang masih dibuat mirip-mirip ya Pak dengan rokok legal. Apakah di lapangan ini dari pihak Satpol P3KP ini juga sering menemukan kejadian yang sama Pak, rokok ilegal mirip dengan rokok legal? Jadi memang pengalaman kami di lapangan, rokok ilegal ini memang mirip sekali. Misalnya mereknya A yang ilegal, mungkin dibikin AZ, Z-nya kecil sekali itu, sehingga kelihatan ya taunya A gitu lah. Dan warna-warnanya pun hampir sama gitu. Tadi dia sampaikan oleh Pak Wali bahwa ya kemiripannya itu mungkin 80% lah gitu. Dan itu kita temui di lapangan memang seperti itu, modusnya seperti itu. Tetapi sebetulnya di dalam operasi ini tidak cuma itu saja. Pengalaman-pengalaman terkait dengan rokok ilegal ini banyak, terutama kami yang di lapangan. Kadang menemukan memang ya rokok bodong lah, tanpa cukai itu jelas itu sudah. Kalau yang cukai seperti tadi disampaikan oleh Pak Arif mirip-mirip atau ditempel lagi itu memang juga ada dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya bahwa rokok ilegal ini memang kita ini sebagai kayak tempat persinggahan lah untuk transit lah, sehingga operasi yang kita lakukan itu kadang mengalami kesulitan. Operasi yang kita lakukan mengalami kesulitan, terutama kalau sudah di jalan raya. Kadang kami dan Pak Yudi ini tidak boleh menghentikan kendaraan karena pernah ada pengalaman Pak Wali kemarin, di tahun kemarin kita sempat kejar-kejaran dengan rokok ilegal itu. Dan kita di pintu tol seperti itu, jadi sehingga ya alhamdulillah tapi bisa diamankan dan itu bisa diproses di tempatnya Pak Yudi. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya di lapangan yang perlu kita antisipasi, makanya mungkin termasuk sebagian dana DBHJHT Pak Wali kita laporkan juga, sebagian memang untuk beli sarpras untuk pendeteksian Pak. Jadi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas kami untuk di lapangan, karena kalau kita mengindikasikan rokok ilegal itu kalau tidak pinter-pinter itu bisa kesalahan. Dan sekali lagi mungkin saya sampaikan ini modus yang ada juga melalui paket. Jadi tahun kemarin kita menemukan melalui paket. Jadi rokok ilegal itu sekarang dikirim per paket. Sehingga kita tidak tahu. Kita tahun kemarin sempat mendatangi beberapa paket dan ada paketan rokok itu. Tapi memang kapasitasnya cuma sedikit, mungkin cuma 1-2 slop lah begitulah. Tapi itu perlu kita antisipasi ke depan terkait dengan rokok ilegal ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sriana. Emang masyarakat dalam menyebarkan rokok ilegal ini semakin kreatif itu ya Pak ya. Iya, kurang lebih begitu karena mengikuti perkembangan. Iya betul ya, semakin kesini
Nah gitu ya Pak. Oke, nah pemirsa pembahasan kita semakin seru saja ya, maka jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan percakapan yang lebih mendalam lagi terkait gempur rokok ilegal. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Ya, kita kembali lagi ke Pak Wali ya. Ini kita akan lanjut terkait kolaborasi Pak. Jadi kan dalam gempur rokok ilegal ini pastinya melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Nah, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk kerjasama antar pihak ini dalam rangka menggempur rokok ilegal ini Pak? Ya, Mbak Linda dan pemirsa Batik TV di Kota Pekalongan dan sekitarnya, memang pemerintah Kota Pekalongan ini dalam hal pengentasan maupun penyelesaian masalah itu pasti tidak bisa berdiri sendiri. Bukan karena kita hanya keterbatasan personel dan segala macam, tetapi mungkin karena regulasi undang-undangnya. Ya, kita seperti ini, regulasi kita harus dengan bea cukai untuk penangkapan dan penghentian kendaraan yang diindikasi membawa rokok ilegal harus dengan Polres dan sebagainya. Ya, jadi kolaborasi ini menjadi penting, komunikasi ini menjadi penting, dan yang tidak kalah penting lagi itu adalah informasi dari masyarakat itu tadi. Ya, jadi kita nggak mungkin tahu maupun mendatangi semua warung maupun minimarket atau supermarket yang ada di Kota Pekalongan. Kita lakukan kan secara bertahap, secara random saja, ya. Tapi itu tadi, karena ada informasi masyarakat, akhirnya beberapa kali kita bisa menindak. Ya, nggak tahu itu masyarakat entah karena kecewa membeli rokok ilegal, batuk-batuk, akhirnya dilaporkan atau seperti apa, ya kita sendiri nggak tahu. Tapi saya apresiasi lah untuk masyarakat Kota Pekalongan yang sudah juga berperan aktif dalam memerangi rokok ilegal. Jadi semua tidak bisa kita lakukan sendiri, harus koordinasi, kolaborasi, bukan hanya tentang personel tetapi tentang aturan dan regulasi penindakannya seperti apa. Oke, baik, mungkin ini sekalian untuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Pekalongan ya Pak ya. Kalau misalkan ada masyarakat yang tiba-tiba menemukan nih Pak, nah bagaimana cara dari pihak masyarakat itu melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melaporkan nih Pak ada rokok ilegal di warung ini, seperti itu Pak? Ya, mungkin ada beberapa kejadian yang warga mungkin yang sudah tahu nomor telepon saya maupun WA saya langsung ke saya. Yang kemarin yang terakhir juga warga langsung ke saya, terus WA saya teruskan ke Pak Kasatpol PP. Nah, ini untuk informasi aduan itu ada di semua dinas juga ada, Satpol PP juga ada, apalagi nanti di Kominfo, nanti biar Pak Arif yang menjelaskan kanal aduannya apa sih, nomornya berapa sih, ini nanti biar Pak Arif. Jadi warga sudah semakin mudah kok ya, sudah semakin mudah. Kalau misalkan Pak itu susah Pak nganu dan sebagainya, datang saja ke kantor Satpol PP dan identitas pelapor itu dijamin kerahasiaannya aman, pasti aman, kita jamin. Oke, baik, berarti untuk seluruh masyarakat yang ingin melaporkan atau mengadu bisa langsung ke dinas atau Satpol P3KP ya Pak ya? Iya, atau melalui kanal aduan itu tadi. Oke, melalui kanal aduan juga bisa. Terima kasih Bapak. Kemudian saya kembali lagi kepada Pak Arif nih ya, selaku Diskominfo Kota Pekalongan nih Pak. Apakah ada inisiasi lagi Pak terkait dengan sosialisasi gempur rokok ilegal ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Linda dan masyarakat Kota Pekalongan. Setiap kegiatan di Dinas Kominfo itu kan ada kegiatan publikasi, termasuk kita menggandeng komunitas. Jadi dalam setiap kegiatan kita selalu selipkan pesan-pesan terkait dengan rokok ilegal ini. Harapan kami karena masing-masing kegiatan itu punya segmen sendiri-sendiri, jadi mereka
bisa lebih luas jangkauannya. Salah satu contohnya adalah kita juga keliling ke kelurahan-kelurahan bekerjasama dengan relawan TIK, selain untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan TIK, kita juga sisipkan materi terkait dengan rokok ilegal ini. Mungkin seperti itu Mbak Linda. Oke, baik. Kemudian apakah ada ini Pak, keinginan untuk bisa memperluas kerjasama dengan pihak lain yang mungkin saat ini belum sempat untuk menjalin kolaborasi, lalu ke depan ingin menjalin kolaborasi dengan pihak mana begitu Pak? Oke, untuk saat ini memang kita sudah insya Allah sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini juga terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang mungkin akan kita perluas dengan pihak sekolah Mbak. Memang dulu kita pernah ada kegiatan kayak pengaduan Ghost to School, kemudian keterbukaan informasi Ghost to School, tapi pada waktu itu kita belum menyisipkan terkait dengan rokok ilegal ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sekolah untuk bisa mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah yang mungkin akan menjadi sasaran dari rokok ilegal. Sangune sithik, sing penting iso ngebul. Mungkin gitu Pak Ali. Harapan kami mereka juga bisa menghindari itu. Oke, ya betul, karena emang rokok ilegal ini tidak hanya menyasar kepada dewasa atau orang tua ya, karena dengan harga yang relatif lebih mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah, maka emang mereka yang rawan terpapar dengan rokok ilegal ini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arief, semoga bisa terrealisasi ya Pak untuk bisa ke sekolah-sekolah mensosialisasikannya. Kemudian kembali lagi ke Pak Yudi, ini Pak terkait DBH-CHT lagi Pak, bagaimana sih pemanfaatan DBH-CHT ini dari pihak Bea Cukai untuk bisa meminimalisir peredaran dari rokok ilegal ini di daerah rawan peredaran rokok ilegal Pak? Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Wali maupun oleh Pak Sriana ya, kita emang ada targeting ya. Jadi di kita juga ada informasi rokok ilegal itu namanya SIROLEK ya, sistem informasi rokok ilegal, sehingga kegiatan kita dalam pemanfaatan operasi ini benar-benar efektif efisien tuh. Insya Allah begitu selama ini ya, kita kalau turun insya Allah pasti ada hasil lah, karena kita sudah tadi memetakan dari model berbagai intelijen, model penindakan, sehingga nanti penggunaannya ini benar-benar efektif efisien. Saya kira selama ini sangat sudah berjalan dengan baik lah. Juga nanti tindak lanjutnya seperti kami sampaikan, kami selalu terbuka, akuntabel, sehingga masyarakat itu kalau memberi informasi kita itu jadi yakin bahwa rokok ilegal yang ditemukan, diproses sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kesalahannya. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat. Oke, baik. Kemudian bagaimana harapan dari Bapak untuk terkait kolaborasi dalam program Gempur Rokok Ilegal ini Pak? Terima kasih. Jadi kalau kolaborasi antar kami aparat pemerintah saya kira sudah luar biasa. Kami sudah biasa saling operasi bersama, tukar informasi. Nah, kolaborasi berikutnya tadi Pak Wali sampaikan sudah berjalan antara kami dengan seluruh masyarakat, seluruh komunitas itu. Tadi udah singgung Pak Sriono tadi juga, kalau nggak ada yang beli, mereka nggak ada yang jual, nggak ada yang produksi. Kenapa nggak beli? Karena tahu resiko-resiko baik untuk diri kita sendiri, kesehatan, maupun untuk daerah, maupun untuk negara, maupun untuk juga pengusaha yang jujur dengan segenap karyawannya itu ya. Jadi harapannya kolaborasi ini kita akan terus tingkatkan. Tadi approach dari Pak Arief tadi sampaikan sudah semua lini di ini. Semoga kalau itu bisa berjalan dengan baik, pelibatan masyarakat itu sangat utama. Jadi misalnya dulu kita kalau sekolah ada namanya sistem hankam rata ya. Jadi rakyat semesta. Kalau itu udah bisa menggaungkan rokok ilegal, saya kira kita akan lebih mudah untuk nanti memberantas ilegal gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian kita langsung beralih ke Pak Sriana nih ya, selaku dari Satpol P3KP. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah dari pihak Satpol P3P sudah ada rencana inovasi dari pergempuran rokok ilegal ini Pak di sektor lapangan gitu ya? Iya. Jadi karena rokok ilegal ini kalau saya mengibaratkan itu seperti
nyari jarum dalam laut memang, jadi agak susah memang kadang, sehingga memang butuh kiat-kiat khusus yang sifatnya mungkin bisa mengumpulkan data, sehingga apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, pokoknya kalau kita operasi harus target harus ada, memang sudah harus benar itu, tidak boleh salah, karena punya pengalaman salah kita Pak. Terus terang saja sekali, saya sebelum operasi biasanya saya mengutus anak-anak saya untuk terjun ke lapangan mengamati dulu, bahkan saya kasih bekal, you beli rokok, beli rokoknya itu dibeli, saya suruh beli memang 15.000, 10.000, 7.000 gitu kan, kemudian itu baru kita bergerak. Tetapi pernah sudah beli, sudah informasi jelas, mungkin bocor itu Pak, sehingga setelah kita operasi ternyata zong, tidak dapat. Nah ini pernah punya informasi seperti itu, sehingga kami terus berupaya terus, artinya berinovasi, piye carane supaya ya saya dengan Pak Yudi kemudian dengan APH yang lain dalam melaksanakan operasi ini ya memang harus benar dan harus tidak boleh tidak ada hasil. Kalau memang sudah diputuskan untuk operasi harus ada hasil gitu, seperti itu. Jadi ya kita teruslah berupaya, bahkan peningkatan SDM kami hari ini masih dilaksanakan bintek untuk intelijen Bu, yang intelijen dari kemarin dibuka oleh Pak Wali juga. Jadi itu dikandung maksud untuk meningkatkan kemampuan staf-staf kami untuk melaksanakan operasi di lapangan. Jadi mungkin inovasi yang kita lakukan itu. Setelah itu mungkin juga karena perkembangan rokok ilegal tadi sudah saya sampaikan, ada yang lewat paket, ada yang lewat kita memang perlu sekarang itu ya melototin juga media sosial. Ternyata di sana ada link-link tertentu yang dipakai untuk transaksi itu, sehingga kita juga harus meningkatkan kemampuan staf-staf kami untuk bisa mendeteksi itu, sehingga harapannya itu tadi kembali lagi ada hasil yang dilaksanakan di operasi itu gitu. Oke, baik, berarti terkait aksinya itu juga dalam teknologi juga harus lebih ditingkatkan ya Pak ya, karena ada transaksi lewat sosial media itu tadi. Iya, kan kita ngikuti perkembangan juga. Sekarang medsos yang sudah berkembang ya sudah kita ikuti seperti itu. Oke, tapi Bapak selaku pihak yang langsung terjun ya Pak ya ke lapangan, itu apa sih Pak strategi yang digunakan untuk bisa pendekatan kepada masyarakat seperti itu Pak? Kalau pendekatan sebetulnya setiap saat kita lakukan, di setiap momen saya berpesan sama staf-staf kami untuk yang di lapangan, bahkan pas operasi pun sebagian nyebar. Biasanya kalau operasi itu kan ada warga yang mengerumuni gitu. Nah itu termasuk kita sosialisasikan kepada mereka bahwa kalau penjenengan menemui rokok silakan dilaporkan ke Satpol atau ke mana saja yang bisa ke Cukai atau ke Kominfo dan lain sebagainya, ke tadi kanal pengaduan di lapor ajib kan bisa seperti itu. Jadi tetap kita melakukan itu gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sriana. Kemudian kita kembali lagi ke Pak Wali ya nih Pak, ini terkait pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Pekalongan pada khususnya ya Pak ya, terkait gempur rokok ilegal ini Pak, silakan. Ya, yang pertama kepada masyarakat Kota Pekalongan memang lebih baik tidak merokok ya, itu pasti lebih baik ya, lebih baik tidak merokok. Dan untuk warga Kota Pekalongan juga yang belum bekerja secara mapan, yang belum punya penghasilan seperti pelajar dan anak-anak muda sekarang, itu lebih baik jangan merokok dulu ya, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa rokok yang legal ini memang harganya kan tidak terjangkau untuk uang jajan mereka lah, biasanya seperti itu. Jadi yang ketiga ini untuk masyarakat Kota Pekalongan, kalau misalkan pilihannya masyarakat ini merokok, kita tentunya tidak bisa melarang, itu hak pribadi, tetapi belilah rokok yang legal, yang ada cukainya resmi ya, itu juga ada pajak yang masuk ke pemerintah Kota Pekalongan juga, yang mana pemanfaatannya bisa kita manfaatkan, kita kembalikan lagi kepada masyarakat Kota Pekalongan. Intinya itu Mbak Linda.
Oke, baik, terima kasih. Kemudian kepada Pak Yudi mungkin ingin memberikan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Bapak? Ya, terima kasih masyarakat Kota Pekalongan ini. Alhamdulillah tadi disampaikan tidak ada produser rokok ilegal di Pekalongan. Nah itu semoga ya memang tidak pernah ada itu. Dan tadi kalau sudah ada menemukan, alhamdulillah sudah dia lapor ke Pak Wali dan udah kita tidak lanjutin. Jadi minta dukungannya pada masyarakat semua untuk mengingatkan, entah kalau istri mengingatkan ke suaminya, misalnya merokok, Pak jangan merokok ilegal itu, rokok ilegal itu nanti bisa ini. Kalau ada tetangganya punya warung, suatu saat dilihat, loh Bu ini kayaknya warung rokok ilegal loh, nanti gitu. Pencegahan itu lebih baik. Syukur begitu diingatkan oleh tadi tetangga itu terus tidak jualan. Tapi kalau masih jualan ya silakan segera info ke kami. Ya mohon maaf akhirnya ya akan kita tindak. Dan nanti ada hukuman bisa pidana atau kalau enggak denda UR itu 3 kali daripada nilai cukai yang dirugikan itu. Jadi kan akan memberatkan ya, mungkin membuat ya bisa bangkrut atau apa gitu. Jadi kita saling care, peduli antara sama, antar temen, ingetin rokok legal jangan dibeli gitu sampai ke pengedarnya. Saya kira itu. Makasih, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yudi, Pak Aaf, Pak Sriana, dan Pak Arif atas kehadirannya hari ini ya. Semoga di Kota Pekalongan untuk gempur rokok ilegal ini bisa semakin minim peredarannya dan semoga bisa hilang juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Expose pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode selanjutnya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.